Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada saat hari ini, di pagi hari ini, saya tengah berada di Masjid Raya Kota Bengkulu, yaitu ikon umat muslim di Kota Bengkulu, yaitu Masjid Baitul Izzah. Jadi tadi sudah selesai menunaikan yang sunnah-sunnah lah di masjid. Maka momen ini saya gunakan untuk memberikan suatu jawaban bagi saudara kita yang ada di Gorontalo, yaitu Sulawesi bagian utara. Jauh loh. Nah, beberapa hari yang lalu beliau bertanya kepada saya tentang sesuatu yang berkaitan dengan ketetapan. Yang ditanyakan oleh beliau adalah pengertian dan makna daripada 4 ketetapan. Pertama, ketetapan iman, ketetapan Islam, ketetapan hakikat, dan ketetapan ma'rifat. Jadi dalam kajian Islam itu ada 4 hal yang harus kita pahami mengenai masalah ketetapan ini. Yaitu tadi, ketetapan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Jadi sebelum kita mengetahui ketetapan daripada yang 4 ini, kita harus kenal dulu apa itu iman, apa itu Islam, apa itu tauhid, dan apa pula itu ma'rifat. Jadi alhamdulillah berkat rahmat Allah, berkat karunia Rasul atas semua kita ya. Orang tua kita mengajarkan kepada kita di manakah ketetapan iman. Jadi dari pelajaran yang beliau sampaikan kepada kita semua, ya ketetapan iman itu ada di dalam hati. Namun sebelum kita tahu apa itu dan di mana itu ketetapan iman, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu iman. Ternyata iman itu cermin bagi Allah. Wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Nah, itu. Jadi ya iman itu ya cermin bagi Allah. Seandainya Allah itu bercermin seperti kita bercermin, wajib ianya di dalam cermin itu adalah Muhammad. Sedangkan di kita adalah turunan Muhammad, itulah cahaya, itulah nur, itulah mukmin, itulah diri kita yang sebenar diri. Nah, ketetapan iman itu pada kita, ya di dalam hati. Seperti yang saya katakan tadi, iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Nur pada kita, kita adalah nur Muhammad, Muhammad adalah nurnya Allah. Di mana ketetapannya? Ya dalam hati. Seperti yang beliau katakan, abdi fi qalbi mu'min. Di hambaku, di dalam hatimu itu namanya mukmin. Dia adalah orang yang percaya kepada Allah, yang tidak nyata Allah, mereka nyata utusannya, wujud sertanya, itulah Muhammad.
Nah, cerita ini pernah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya. Jadi ketetapannya di dalam hati. Nah, untuk sementara kita artikan hati itu adalah benda yang merah itu. Semacam limpa itu. Nah. Atau semacam daging yang beku. Warnanya merah. Ya tentu merah hati. Bukan merah bendera gitu. Nah, itu. Dari hati itulah si iman tadi, si nur, si cahaya tadi, si diri kita sebenarnya diri tadi memancarkan sinarnya. Seketika sinar itu memancar ke telinga, maka telinga itu bisa mendengar. Seketika cahaya tadi memancarkan sinarnya ke mata, maka mata itu bisa melihat. Jika cahaya tadi memancarkan sinarnya ke hati, maka hati itu bisa merasa. Seketika cahaya tadi memancarkan sinarnya ke otak, maka otak itu dapat berpikir. Walaupun kita tahu telinga, mata, hati, otak itu hanya alat. Alat untuk cahaya tadi menyatakan keberadaan dirinya dalam bentuk sinar. Kemudian tampil dalam bentuk gelombang, akhirnya menjadi materi. Itulah makanya kita bisa bersuara, berkata, berbuat, dan bertindak. Nah, semua itu bermula daripada beliau itu, si cahaya tadi, yang ianya ada dalam hati. Gitu, saudara. Makanya dikatakan oleh Allah, melalui Rasulnya via Nabi, apa kata beliau? Summa sawahu wa nafahu fihi meruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Setelah sempurna batang tubuh itu, jasad itu, badan itu dalam kandungan mak kita, maka sempurnakan ianya oleh Allah dengan cara ditiupkan ruhnya dia. Apa yang terjadi? Yang tadinya kita punya telinga belum bisa dengar, dengan masuknya ruh, maka dia bisa mendengar. Yang tadinya kita sudah punya mata belum bisa melihat, dengan masuknya ruh, mata bisa melihat. Yang tadinya kita punya hati belum bisa merasa, dengan masuknya ruh, dia bisa merasa. Kalau boleh kita tambahkan, yang tadinya kita punya otak belum bisa berpikir, dengan masuknya ruh, maka otak itu dapat berpikir. Maka kajian Islam yang namanya tasawuf ini, hukumnya fardu ain, wajib nyata, wajib tampak. Karena yang batin itu akan nyata yang di zohir, yang zohir itu menunjukkan yang batin. Harus jelas. Itu saudaraku. Jadi ketetapan iman itu ada di dalam hati. Itu. Kemudian yang kedua, ketetapan Islam. Ketetapan Islam itu ada pada ikrar dan amal. Ikrar itu artinya pernyataan lisan, pernyataan lidah. Suara rasa diri itu menyatakan rasanya dalam bentuk huruf, kata, dan kalimat, dalam bentuk bahasa. Maka nyatalah semua itu pada lidah atau lisan. Namanya ikrar. Kemudian semua yang dirasakan, semua yang dikatakan, maka nyata dalam bentuk perbuatan atau amal. Makanya ketetapan Islam itu ada pada ikrar dan amal. Nah, pertanyaannya apa itu Islam? Nah, Islam adalah titah daripada Allah. Ya. Titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita. Jadi Islam itu adalah titahnya Allah. Keselamatan itu adalah titahnya Allah. Nah, untuk selamat tadi wajib untuk kita ini bersifat dengan sifat Muhammad. Agar kita selamat.
Lalu prosesingnya bagaimana? Prosesingnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kalimah yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, hai mukmin, hai orang yang pernah lihat Allah yang nyata Muhammad. Nah, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ya. Dan jangan sampai Israel atau kematian datang kepada kamu sedangkan kamu belum sampai di negeri selamat. Di negeri yang disebut dengan mandakalhukana aminah. Jika kita masuk kepadanya maka kita aman. Nah, untuk datang ke sana itu bukan mudah. Ya, bukan ringan. Karena negeri yang dimaksud bukan negeri yang di atas bumi kita ini, tapi negeri yang di luar seantero alam. Namanya negeri Bakkah. Nah, itu yang ditulis pada surat Ali Imran ayat 96 ya, 97 juga. Apa bunyinya? Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bi Bakkah. Nah, itu dia. Mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqam Ibrahim mandakalukana amina. Mandakalakanu amina. Jadi siapa yang masuk padanya? Aman. Jadi rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Ya, Bakkah di sini bukan Mekah loh. Bakkah itulah negeri di luar seantero alam. Nah, diberkati negeri itu, diberkati rumah itu. Di dalamnya ada ayat, di antara ayat adalah maqam Ibrahim, siapa masuk padanya aman. Nah, itulah negeri selamat. Nah, ini juga pernah saya ceritakan dulu dalam video-video terdahulu. Ya, kita bukan tidak mau menguraikan, tapi itu sudah selesai pada video sudah-sudah. Tentang negeri Bakkah, ya, aras di bumi atau Baitullah. Nah, di dalamnya itu ada ayat, siapa itu ayat dijelaskan kan? Ada maqam Ibrahim dan sebagainya, sudah kita jelaskan. Nah, untuk pergi ke sana itu bukan dengan tubuh, bukan dengan jasad, tapi dengan ingatan, dengan rasa, dengan kesadaran. Bisa? Jawabnya tidak bisa. Karena negeri itu sangat jauh. Tahu juga kita sudah lupa di mana tempatnya. Ingat juga tidak mungkin kita mampu ke sana. Tidak akan mampu. Makanya negeri Bakkah itu dimisalkan oleh Allah dengan Mekah yang ada di Timur Tengah. Baitullah itu dimisalkan oleh Allah dengan Ka'bah sebagai tandanya. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim. Maka ambillah sebagian makam Ibrahim itu untuk kamu sholat. Untuk kamu menghubungkan rasa dirimu kepada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Nah, itu tidak bisa kita lakukan kalau tidak bersifat dengan sifat Muhammad. Yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Harus. Tidak bisa tidak. Nah, artinya seorang yang sholat, yang tidak menghubungkan rasa dirinya kepada Muhammad, wajib hukumnya dia bersifat dengan sifat Muhammad. Baru dia klub. Kalau tidak begitu, jangan coba-coba. Tidak mungkin. Makanya Islam itu titah daripada Allah. Sifat pada Muhammad wajib pada kita sifat itu. Sifat yang 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Apa itu sidik? Nah, sidik itu artinya benar. Siapa yang benar? Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar, banyak melencengnya. Makanya Allah dan Rasul memberikan petunjuk, tuntunan dan arahan. Itu pun kalau kita mau. Nah, itu. Jadi ketika kita mau, berarti kita sudah mau ditunjuki, diarahkan. Dan sekaligus mau menerima sifat sidik itu. Kemudian amanah. Apa itu amanah? Amanah itu kepercayaan Allah. Kepercayaan Rasul. Allah dan Rasul percaya kepada kita. Untuk apa? Menyuarakan suara Allah, suara Rasul. Mengatakan kata Allah, kata Rasul. Memperbuat perbuatan Allah, perbuatan Rasul di alam semesta.
Sehingga Allah tidak nyata, mereka nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata, mereka nyata pada roh kita. Roh kita tidak nyata, mereka nyata pada kita. Itulah alasannya kenapa ketetapan Islam pada ikrar dan amal. Dia mencerminkan, saudaraku. Mencerminkan Allah pada Rasul. Mencerminkan Rasul pada roh kita. Mencerminkan roh kita pada tubuh badan jasad kita ini. Itu alasannya kenapa ketetapan Islam pada ikrar dan amal. Jadi kalau suara kita, kata kita, perbuatan kita tidak menunjukkan kepada kita bersifat dengan sifat Muhammad, berarti kita belum Islam. Kalau mati gawat, berbahaya. Kenapa? Karena kita belum sampai kepada negeri Islam. Itu. Nah, negeri Islam itulah negeri di mana kita terjauh daripada gangguan diri kita sendiri, jin iblis setan dan neraka. Nah, inilah tujuan kenapa kita sholat, berhubungan dengan Rasul, dengan Allah. Makanya harus kita bersifat dengan sifat Muhammad. Dengan sifat itu kita bisa menunjukkan suara kata perbuatan Allah dan Rasul pada kehidupan ini. Itu yang dimaksud dengan ketetapan Islam pada ikrar dan amal, pada perkataan dan perbuatan. Nah, oleh karena itu jangan kita coba-coba membenci orang, iri dengki kepada orang, menggunjing orang, apalagi sesama kita saudara, sesama kita muslim. Orang di luar muslim pun harus dikasihani, disayangi, dicintai, tidak boleh disakiti hatinya. Menyakiti hati mereka sama dengan menyakiti Allah dan Rasul. Walaupun kita sering disakiti oleh mereka, itu urusan mereka, itu urusan kita tidak begitu. Ya. Makanya dalam jalur dakwah, rumus dakwah, tidak ada dakwah itu dengan kebencian, tidak ada. Karena pengertian dakwah itu mengajak, menghimbau, menyeru. Nah, seandainya kita melihat saudara kita itu bermaksiat, melakukan dosa misalnya, ya watawa saubil haq. Tausiah sudah itu dengan kebenaran. Nah, kebenaran yang ada ianya di dalam dada kita, yang ianya datang daripada Allah Rasul. Apa itu kebenaran? Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Allah dan kamu jangan ragu kepadanya. Jadi pengertian kebenaran ini dia menunjuk kepada roh kita. Menunjuk kepada nur tadi, cahaya tadi. Yang iman itu cermin bagi Allah. Wajib menemukan cahaya pada kita. Itulah kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasul. Itu. Dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah. Jangan ragu kita kepadanya. Kan ada itu pada surah Al-Baqarah, kalau saya tidak salah, ayat 142 ya. Ya. Wa aminu bima azaltu musaddiqul lima ma'akum wala takunu awal kafirum bih. Berimanlah kamu, percayalah kamu kepada dia yang aku turunkan ada pada kamu. Dia ada di sini. Menyuarakan suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul. Menunjukkan petunjuk Allah dan Rasul untuk kita. Itu. Makanya kita harus tahu mana itu benar, mana itu kebenaran. Bukan hanya omon-omon kata Pak Prabowo. Jelas barangnya, itulah fardu ain, saudaraku. Ya. Nah, kemudian ketetapan hakikat. Nah, ketetapan hakikat itu pada ingatan. Pada ingatan. Nah, jadi kita kan pernah dengar itu. Ada kalimah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Ya. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Nah, tauhid itu keesaan Allah nyata pada Muhammad. Nah, hakikat pada kita. Kan begitu. Jadi tauhid itu keesaan Allah nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. Nah, hakikat itu pada ingatan. Yang kita ingat apa? Yang kita ingat adalah keesaan Allah. Allah itu esa, saudaraku. Bukan satu. Esa. Kalau satu meminta dua, meminta tiga, meminta empat, dan meminta sekian banyak.
Kalau Esa tidak. Dia satu meliputi yang empat. Zat, sifat, nama, perbuatan. Jadi dia liputi yang empat tadi. Apa itu zat? Siapa zat? Zat itu adalah Allah itu sendiri. Esensi hakikat. Apa itu sifat? Sifat adalah Muhammad. Apa itu nama atau asma? Asma adalah ruh kita. Apa itu perbuatan atau if'al? Itulah tubuh badan jasad. Padanya nyata Allah pada Rasul, Rasul pada roh. Di sini nampak perbuatan saudaraku. Nah, ingatlah itu. Ya. Jadi ketetapan daripada itu tadi ya pada ingatan. Sesuai dengan iman Islam tauhid ya. Tauhid keesaan Allah nyata pada murid, hakikat pada kita. Hakikat itu ketetapan pada ingatan. Ingatlah itu. Yang penting kita ingat lagi adalah itu. Apa itu? Nah, yang penting kita ingat adalah bahwa kita ini hakikatnya tidak ada loh. Kita ini tidak ada saudara. Loh, kenapa begitu Pak Abu? Kalau kita tidak ada lalu apa yang ada ini? Siapa yang ada ini? Oke, kita ulang kembali kaji lama. Seketika kita bersuara, kita berkata, kita berbuat. Bisakah tanpa tubuh badan jasad? Jawabnya tidak bisa. Oke. Pertanyaannya, siapakah yang menjadikan atau menciptakan tubuh badan jasad kita? Kitakah atau Allah? Jawabnya Allah. Nah, berarti kita tidak ada di situ. Atau belum ada di situ. Ya kan? Nah, atau ada yang mengatakan bahwa tubuh badan jasad kita yang buat? Ada. Oh, enggak ada Pak Abu. Ya, memang enggak ada. Gitu. Nah, kemudian kita biasa mendengar. Ya. Kita biasa melihat, mencium, bersuara, berkata, berpikir dan merasa. Kita kira kita pula. Nah, enggak. Yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak adalah rohnya Allah. Yang ditiupkan ianya ke dalam tubuh kita. Nah, catatan ini ada pada surat As-Sajdah ayat 9. Yang bunyinya, summa sawahu wa nafakhu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Setelah sempurna batang tubuh itu, maka aku sempurnakan ia dengan cara ditiupkan ruhku ke dalamnya. Ingat, ruhku atau rohnya dia Allah. Nah, seketika masuk roh tadi, yang telinga belum bisa dengar, bisa dengar. Yang mata belum bisa melihat, bisa lihat. Hati belum bisa merasa, bisa merasa. Otak belum bisa berpikir, bisa berpikir. Itu semua adalah ruh yang mendengar, ruh yang melihat, ruh yang merasa, ruh yang berpikir, ruh yang berkata, ruh yang mencium, ruh yang bergerak. Nah, dengan itulah kamu bisa bekerja. Dengan kerja dapat uang, dapat duit. Dengan duit jadi orang kaya, dengan kaya jadi orang besar. Ya. Nah, jadi orang besar itu karena kita ditiupkan ruh, saudaraku. Karena ruh itu di samping dia adalah kebenaran, dia juga adalah kebesaran Allah pada diri kita. Coba kalau ruh tidak ada pada tubuh kita, apa yang terjadi? Kalau ayam di pasar, ya ayam mati yang dipotong itu, harganya katakanlah 50.000 1 kilo. Ngomong kita sama tukang ayam, Bu, tolong Bu, tambahkan seon aja. Siapa? Akan kami tambahkan. Nah, pas ditambahnya 1 on, kita mau bayar. 50.000, kurang Pak. Loh kenapa? Ada kelebihan 1 on, jadi 55.000. 1 on ayam berharga 5.000 rupiah, saudara. Ini kalau tubuh kita yang besar gendut kayak gitu, kalau ruh tidak ada, laku. Mau orang terima? Ya jangankan orang lain, istri kita, anak kita tidak mau lagi nerima kita. Bahkan mereka cepat-cepat, oh kuburkan itu Pak Abu Fikri itu, kuburkan. Ngapain dia di rumah? Seakan-akan begitu ya. Tidak ada harganya lagi. Karena kebesaran Allah itu yang benar itu tidak ada di tubuh kita. Itu.
Jadi benarlah yang mendengar telinga kita, melihat di mata kita, mencium di hidung, bersuara berkata di lidah kita, merasa dia berpikir di otak, adalah ruh Allah. Ruh Allah, bukan kita. Nah, pada poin ini, kita tidak ada, atau belum ada. Makanya sewaktu umroh kemarin, bersama saudara kita Bapak jurnalis dari Serang, Banten, kebetulan beliau punya rezeki, dia mengajak kita. Saya tanyakan kepada Allah dan Rasul di depan Ka'bah itu. Ya Allah, ya Rasulullah, aku sudah sadar bahwa bersuara berkata tidak mungkin tanpa tubuh. Yang menjadikan tubuh bukan aku. Yang menjadikan badan bukan aku, tetapi engkau. Di sini aku tidak ada. Tidak ada aku. Oke. Kemudian aku biasa bersuara, mendengar, melihat, mencium, berkata, berbuat. Ternyata juga bukan aku, tetapi rohnya engkau. Di sini pun aku tidak ada. Lalu di manakah aku? Kapan aku itu ada? Dijawablah oleh Allah melalui Rasul melalui ruh yang dalam dada saya. Apa dia bilang? Engkau itu ada, Abu Fikri. Seketika aku katakan kamu itu ada. Seketika aku katakan kamu itu adalah aku. Nah, bayangkan saudaraku. Allah mengatakan diri kita adalah dia. Tidak nyata Allah nyata pada Rasul. Tidak nyata Rasul nyata pada roh kita. Tidak nyata roh kita melainkan pada tubuh ini. Maka wajar kalau Allah berkata, wa ma ramaita iz ramaita walakinallahu rama. Bukan kamu yang melempar seketika kamu melempar, tetapi aku yang melempar. Nah, kalimat melempar di sini mewakili semua perbuatan saudaraku. Jadi tidak ada yang perbuatan kita. Mau suara, mau kata, mau gerak, mau perbuatan, tidak ada. Perbuatan dia semuanya. Kita tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi kalau Allah katakan kita ada, bahkan dia mengatakan kita adalah dirinya, silakan saja kalau Allah yang ngomong. Ya, kalau Allah yang ngomong. Jangan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, udah kena kita. Syirik hukumnya. Menduakan dia dengan yang lain. Silakan sajalah dia mengatakan kita dia apa terserah. Itu saudara. Nah, dalam hal ini belum cukup. Akhirnya saya tanyakan lagi kepada beliau, ya Allah, ya Rasulullah, kapan aku diizinkan mengatakan aku ada? Kapan? Barulah dia katakan, ya tadi kamu ada karena aku katakan ada. Bahkan aku katakan bahwa dirimu adalah aku. Nah, bukan hanya diri saya ya, diri kita semua adalah aku, kata Allah. Oke. Nah, untuk saya mengatakan ini adalah saya itu kapan ya Allah izinnya itu? Nah, disinilah kita harus ingat bahwa batang tubuh yang satu ini ada 3 hak. 1 hak ketuhanan. Ya. 2 hak hamba. 3 hak hewan, jin, iblis, setan. Hak Tuhan jangan dipegang. Hak hewan, jin, iblis, setan juga jangan dipegang. Sentuhlah hak kita sebagai hamba. Bagaimana contohnya Pak Bu Fikri? Oke. Seketika kita bangun tidur, masuk kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, mandi, berbaju, berpakaian, kita ke kantor, kita ke sawah, kita ke pasar, cari duit. Itu adalah hamba namanya. Itu adalah hamba namanya. Ya, bukan Allah, hamba. Nah, seketika duit dapat, kita bikin rumah untuk anak istri, kita berikan kendaraan untuk anak istri, kita beri baju untuk anak istri, kita akan sekolahkan anak jadi sarjana, magister, doktor, profesor, dia jadi orang besar. Dalam hal ini jangan coba-coba kita mengklaim mereka punya rumah, mereka punya kendaraan, mereka punya baju, mereka punya makanan, mereka jadi orang besar. Adalah kita yang membesarkan. Jangan coba-coba. Kenapa?
Itu adalah hak koridornya Allah. Itulah bagian daripada ketuhanan yang disebut dengan Ar-Razzaq. Tidak ada lagi bagian kita. Tapi Pak Abu Fikri, itu kan jelas kita yang melakukan itu. Yes. Oke, setuju. Lalu bagaimana ini? Nah, biar kita mudah dalam memahami dan memikirkannya, maka kamu dapat rumah, kamu dapat baju, kamu dapat makan, kamu dapat kendaraan, kamu jadi profesor, doktor, adalah Allah, tapi melalui saya. Bukan saya, Allah melalui saya. Itu baru oke. Makanya tidak ada upat puji dalam diri kita, tidak ada kesombongan pada kita, tidak ada keangkuhan pada kita seketika kita berbuat baik kepada orang. Karena kita tahu itu adalah hak ketuhanan saudara. Jangan diklaim. Ya. Ingat itu. Nah, seketika kita mengklaim, kita mengatakan bahwa yang memberikan rumah, memberikan kendaraan, baju, makanan, menjadikan anak kita jadi orang tadi kita, maka disitulah kita jatuh. Jatuh kepada hak hewan, jin, iblis, setan. Ingat, ciri-cirinya kita gampang membenci orang. Ada iri, dengki, hasut, fitnah, zalim pada orang. Itu tanda kita sudah mengklaim hak ketuhanan. Telitilah, pasti. Gitu saudara. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ya. Jadi iman, Islam, tauhid, makrifat. Tauhid keesaan Allah nyata pada maupun hakikat pada kita. Ketetapan hakikat itu pada ingatan. Ingat itu. Oke. Itu saudaraku. Kemudian apa lagi itu? Ketetapan makrifat. Ya. Ketetapan makrifat. Itu meliputi yang terdahulu, meliputi yang terkemudian. Tapi kita pahami dulu apa itu makrifat. Makrifat itu adalah nyata bagi Allah. Pakaian pada Muhammad. Menauladan pada kita. Ya. Jadi dia adalah nyata bagi Allah. Tak satu pun yang tersembunyi bagi Allah. Itu disebut dengan ilmu. Ilmu itu nyata pada Muhammad. Ya. Di kita adalah menauladan. Kalau kita menauladan, kita akan dibukakan hijab tentang awal dan akhir, zahir dan batin. Itulah yang disebut dengan meliputi yang terdahulu dan kemudian. Disitulah ketetapan makrifat, saudara. Makanya tidak ada kita yang tidak tahu kisah terdahulu, tidak ada. Semua kita tahu. Kisah yang akan datang, semua kita tahu. Apalagi kisah hari ini. Hanya saja kita lupa. Itu. Coba. Waktu di sisi Allah itu 1000 tahun untuk kelas malaikat. Untuk kelas kita 50.000 tahun. Anggaplah perjalanan kita dari Allah ke dunia, ke kandungan mak kita, ke tubuh kita, kemudian kita zahir adalah perbuatan malaikat. Berarti 1000 tahun perjalanan. Kalau dihitung dengan tahun kita. Nah, artinya seperti saya lahir tahun hari Jumat tanggal 19 bulan Februari tahun 1965. Berarti 1000 tahun sebelum itu saya sudah mulai berjalan daripada Allah dan Rasul. Masuk ke dunia, masuk ke kandungan mak saya, ke tubuh saya, hati saya, maka saya keluar. Lahir, menangis. Kenapa saya menangis? Saya lupa segala-galanya. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, yang saya rasakan dalam perjalanan tadi, saya lupa. Bahkan saya lupa kisah awal, kisah akhir, kisah zahir, kisah batin, yang semua itu sudah dikembangkan oleh Allah Rasul di tempat itu. Bagi semua kita loh, bukan saya sendiri. Itu. Yang lebih parah lagi, kita lupa hal yang 9. Siapa Allah, siapa Tuhan. Siapa Rasul, siapa Nabi. Siapa diri, siapa yang sebenarnya diri. Dari mana, sebenarnya tidak kemana. Kita lupa itu. Makanya kita menangis. Menangis jadi-jadinya. Makanya dikatakan oleh Allah, sesungguhnya Allah lah yang melahirkan kamu ke muka bumi ini dalam kondisi buta. Dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Lupa segala-galanya. Makanya kita perlu
mengulangi untuk mengingat sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Nah, itulah yang disebut dengan belajar. Dan jujur saya katakan, definisi belajar adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Itulah belajar. Dan saya lihat di buku-buku, di fatwa-fatwa para ulama, saya lihat tidak ada definisi ini. Jujur saya katakan, kali itu didapat di tempat kita bertanya, di tempat kita belajar kepada Allah dan Rasul, yang disebut dengan linuriyahu min ayatina itu. Ada di situ. Maka jangan salah-salah. Sesuatu yang hari ini kita ketahui, dia sudah ada sebelum dia ada. Tinggal kita mengingat kembali bagaimana keberadaannya. Tinggal kita merealisasikannya itu. Nah itu. Makanya kita lihat itu ada Monas di Jakarta, ada Borobudur di Magelang. Apa saja keindahan alam semesta ini. Dalam bentuk taman dan bangunan, kendaraan dan apapun namanya, itu sudah ada. Sudah dilihat oleh kita. Oleh karena yang kita lihat itu adalah kejadian di muka bumi, berarti ada negeri-negeri yang kita lewati, yang sudah makmur, yang sudah canggih, kita sempat melihat itu. Makanya berdasarkan itulah, mereka para ahli bangunan, arsitek tadi bisa membuat bangunan seperti itu. Karena dia pernah lihat. Makanya kita jangan sombong. Wah, ini kita modern, zaman dulu kuno. Tidak. Bahwa modern itu terjadi berkali-kali. Ingkar kepada Allah kiamat. Kuno lagi. Modern lagi. Ingkar kepada Allah kiamat. Kuno lagi. Coba lihat Al-Quran itu. Berapa banyak kisah-kisah para nabi dan rasul menceritakan dengan kaumnya, dengan umatnya. Kafir hancur. Kafir hancur. Kan tumbuh lagi hingga sekarang. Gitu. Nah, sampai sekarang aja kita belum mampu membuat lantai itu sebagaimana lantainya Istana Sulaiman. Belum mampu kita. Yang lantai itu seperti kolam penuh dengan air dan ikan. Sulaiman udah bisa. Buktinya Ratu Bilqis mau masuk istana beliau, ngangkat rok dia. Jangan diangkat. Bukan karena Sulaiman menjaga auratnya beliau, tapi waktu itu dia katakan itu bukan air tapi lantai. Bahkan teknologi ini sampai sekarang diuji, belum bisa orang buat, saudara. Belum bisa. Nah itu. Nah, kemudian ada lagi transformasi. Ini baru mau dibuat oleh orang akhir zaman. Memindahkan satu benda ke tempat lain dalam hitungan detik. Belum bisa. Justru kita kalau mau ke Jakarta naik pesawat, naik kapal air atau mobil atau motor ya. Di zaman Sulaiman sudah ada. Contoh seperti ini. Seketika Ratu Bilqis tidak berkunjung kepada Sulaiman bersama pasukannya. Apa kata Sulaiman? Ayo kita berikan kejutan kepada mereka. Apa itu? Nah, siapa yang bisa memindahkan singgasana beliau itu ke sini dalam hitungan dekat? Maka berkatalah teknokrat dari bangsa jin. Apa kata beliau? Saya baginda. Berapa lama? Anda duduk kan? Anda berdiri? Cek, sampai. Wah, itu masih lama, kata Sulaiman. Bayangkan saudara. Duduk, berdiri, duduk kembali. Dianggap lama. Siapa yang lebih cepat lagi? Berkatalah orang yang berilmu daripada kitab. Anda lihat di Al-Quran itu ada itu. Saya wahai baginda. Berapa lama? Anda kan buka mata itu. Pejamkan, buka, sampai. Akhirnya apa terjadi? Real. Singgasana Ratu Bilqis sampai dalam hitungan detik, saudara. Itu teknologi mereka. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Sulaiman itu membuat patung-patung, monumen-monumen orang-orang hebat masa dulu. Bukan untuk disembah, sebagai penghargaan kepada mereka. Dan membuat sebuah piring atau beberapa piring sebesar kolam. Ya piring apa? Piring apa? Tidak ada piring sebesar itu, saudara. Rupanya dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Sulaiman itu punya kendaraan namanya sejadah terbang. Oh, rupanya piring itu piring terbang, saudaraku. Piring seperti UFO itu, nah itu. Nah, kalau kita benarkan pembicaraan Nabi Muhammad mengatakan kepada kaumnya ya, Nabi Sulaiman itu punya sejadah terbang. Apa yang terjadi?
kecepatan sejadah itu menjadikan Sulaiman terpelanting jatuh ke bumi. Karena itu berhadapan dengan angin. Dah saya jauh-jauh kalau kita naik pesawat terbuka pintu apa terjadi? Terbang semua orang. Rupanya bukan sajadah. Karena pola pikir masyarakat waktu itu masih terfokus pada cerita 1001 malam di Baghdad, maka dikatakan itu sajadah terbang. Sebenarnya bukan itu. Piring terbang. Pesawat yang hari ini dipakai oleh kaum alien atau UFO itu, saudara. Nah, inilah teknologi bangsa jin yang diterapkan di era Nabi Sulaiman seketika mereka hidup di zaman sebelum Nabi Adam. Karena mereka duluan hidup sebelum Nabi Adam, sebelum generasi kita. Nah itu. Nah semua itu akan terjadi pada diri seorang hamba. Dia akan tahu awal, akan tahu akhir. Tahu zahir, tahu batin. Kapan? Kalau dia bermakrifat. Dia mengenal kembali. Ya. Islam, iman, Islam, tauhid, makrifat. Jadi ketetapan makrifat itu pada awal dan pada akhir. Kita tahu segala-galanya. Ya jangankan kejadian yang sudah-sudah, yang hari ini, bahkan kejadian yang akan datang itu pernah Allah buka kepada kita sebagai bukti. Mungkin saudaraku pernah punya pengalaman seperti yang saya alami. Dahulu saya pernah bermimpi, ya saya berpakaian bertopi, bersarung dan macam-macam. Tegak di balai-balai, kemudian di depan saya itu ada beberapa orang perempuan laki-laki, dan waktu itu sepertinya sudah berdagang, sudah berjualan di suatu pekan ya, satu pasar, tapi sudah tutup. Udah tuh lupa saya mimpi itu. 3 tahun kemudian, seketika saya mengalami kejadian yang sama seperti mimpi, baru saya teringat, oh, saya pernah mimpi ini dulunya. Pakaian saya persis kayak gini, orang di depan saya ya ini, situasi seperti ini. Artinya, kejadian akan datang, Allah pernah perlihatkan kepada kita. Menunjukkan kepada kita kejadian yang dulu lebih mudah dipahami, apalagi kejadian sekarang. Tinggal bagaimana kita memahami, saudara. Oke? Nah, ya itu saja dulu cerita kita. Pertanyaan daripada saudara kita yang dari Gorontalo, Sulawesi Utara, negeri yang jauh daripada Bengkulu. Ya? Ketetapan iman, Islam, tauhid, ma'rifat, saya sampaikan, ketetapan iman ada di hati, Islam pada ikrar dan amal, ya, tauhid pada ingatan, kemudian ma'rifat meliputi yang awal dan yang akhir, dan seterusnya. Itu saja saudaraku. Kalau ada kesalahan, kejanggalan penyampaian saya mohon maaf. Namanya manusia biasa. Umur sudah 60 tahun, jadi menyusun suara kata itu kan repot. Ingatan itu tidak kuat. Kalau bukan Allah ingatkan, Rasul ingatkan, tidak bisa ngomong kayak gini, tidak bisa. Ya, kalau saudaraku pernah bertemu dengan saya seketika langsung, antara saya di video dengan kenyataan berbeda. Berbeda saudaraku. Makanya saya sering menonton ceramah saya sendiri. Ya, di hari tertentu saya nonton ceramah saya sendiri. Ingin hiburan, saya nonton nyanyi saya sendiri. Nah, jadi saya punya 4 channel sekarang ya, 4 channel. Pertama kali Abu Fikri Al-Minangkabawi itu channelnya sudah jarang diisi karena sudah penuh. Jarang saya isi, pindah ke channel kedua, Alamat yang Hilang. Nah, ada channel ketiga, Idendra Sakti. Itu isinya lagu-lagu semua. Saya bernyanyi, bersenandung, melakukan lagu-lagu Allah dan Rasul yang nyata pada mereka para pemusik. Untuk apa? Menghibur diri dan menghibur orang lain. Syukur-syukur kalau mereka mau terhibur. Kalau enggak, setidak-tidaknya saya menghibur diri saya sendiri. Dan keempat, channel baru, yaitu Mutiara Ma'rifat. Nah, insya Allah video ini adalah awal saya meletakkan pada channel baru, yaitu Mutiara Ma'rifat. Dan berikutnya nanti kita akan tampil dalam bentuk video-video seperti ini. Menjadikan latar belakang itu, apakah masjid, apakah itu pemandangan, atau apa. Ya saudara, nah, kalau selama ini kan di depan meja, di belakangnya ada buku-buku. Sekarang kita coba untuk memperkenalkan kota Bengkulu dengan berbagai macam keistimewaannya, keindahannya, terutama tempat-tempat religius, yaitu masjid-masjid. Itu saja saya kira. Saya minta maaf jika ada kesalahan, keteledoran dalam penyampaian ini. Ya sudah pasti ada ya.
sudah pasti ada. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.